baru lagi pastinya meskipun udah sempat digunakan ya. Yap. Ya. Jadi udah satu kali sih dipakai oleh Hai sendiri. Tapi mungkin dia pakai Nathan sebagai jungler ya, karena melihat lawannya juga kan marksman nih. Oke. Jadi sama-sama butuh waktu. Sama-sama butuh waktu. Dan juga di dalam satu tim fight, kayaknya efek yang memang area banget. Ini entropi sangat berguna sekali juga nih Om. Iya, jadi dia cepat untuk dapetin objektif lah. Benar, apalagi kalau stacknya juga terjaga ya. Wah, ya ada cepet banget tuh. Movement speednya bertambah, attack speednya juga bertambah. Belum lagi siapapun nantinya yang akan menggunakan Rion juga tidak akan mempan. Itu pasti akan menjadi sebuah keuntungan, tapi ditembak dengan satu super position hanya saja tidak kena. Wijanarko kembali dengan Guiding Wind ya, maju ke bagian depan, mencoba untuk memberikan efek balasan, tapi Godiva darah yang udah gak sebanyak itu lagi. Dan malah langsung menghilang menjadi first blood. 3 game first blood menjadi milik dari Rebellion Zion. Lagi-lagi menunjukkan early mereka yang sangat amat kuat kali ini dikejar sampai dapat gak ada kata menyerah untuk Rebellion Zion karena ini emang potensi mereka. Kalau misalnya early-nya bisa diamankan ada potensi mereka bisa memberikan satu ending di menit-menit awal, tapi Aura Fire dengan ya hero mereka yang cukup mengerikan ketika adanya combo atau teamfight mungkin bakal jadi satu hal yang diwaspadai juga. Iya, dari Aura Fire mereka kalau kita bicara di early game ya, mereka memang bisa pressure karena mereka main 2 marksman. Yang 2 marksman ini kan butuh item juga untuk bisa efektif dan efisien. Apalagi Cloud. Ya, apalagi itu. Butuh Demon Hunter dulu mungkin atau dengan Golden Staff baru dia efisien. Kalau dari high-nya ya kalau selama ada badan di depan sebenarnya masih bisa sih. Buat di awal-awal ya. Tapi damage-nya masih tidak terlalu dalam sebelum dia dapetin atributnya juga. Ya, dan juga bagaimana nanti penggunaan dari entropinya ya. Akan kemana ditaruh, akan kemana dia perginya sementara. Dari Turtle ada Dairen yang mencoba untuk langsung membackup. Tapi Fluffy mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga memberikan sebuah backupan. Dia lompat juga, tapi dipanggil lagi dengan Recall Altar udah langsung dikeluarkan seperti yang Turtle kali ini akan langsung diikhlaskan begitu saja. Godiva menjadi orang terdepan. Ada lagi Donner Walking, tapi Wijanarko mencoba untuk mundur ke bagian belakang dan juga Fluffy. Gak banyak lagi darahnya, harus pulang dulu. Sabar dulu untuk seorang Fluffy karena ya waktu mereka masih panjang punya untuk game kali ini menuju ke arah mid lane terlebih dahulu. Pertukaran damage saja sama seperti di area top lane. Yes, tapi Rebellion Zion lihat dari emblem talent mereka sendiri juga itu ada penetration 4 loh. 4 ada di sana. Festival of Blood untuk Pakito kali ini dengan tambahan juga untuk physical attack. Sedangkan kalau dari arah Aura Fire mereka masih lebih ke arah untuk main defense ya. Mungkin dengan attack-nya juga tambahan attack dengan hybrid attack dari Average yang dipakai oleh Esmeralda dan juga dengan Cloud. Yap. Ini dia dari Nathan sendiri dengan killing spree yang udah dia bawa. Ini menambahkan lagi durability yang dia miliki, apalagi untuk mendapatkan juga ke arah point kill karena darah yang bertambah. Sementara itu Godiva bertemu langsung dengan Lunok. Lunok dipanggil dengan Guiding Wind dan juga mendapatkan satu point kill atas Godiva. Tapi point killnya masuk ke dalam tubuh dari Wijanarko. Tapi ini 2 point kill yang cukup berharga pastinya untuk Rebellion Zion mulai mengungguli ke arah goldnya meskipun potensi dari Aura Fire juga semakin besar. Platingan masih bisa diamankan apalagi udah ada trap yang dilakukan oleh 3 pemain dari Rebellion Zion dengan damage yang terbuka oleh seorang Kait connect ke arah Wijanarko. Buset, itu ditarik loh tadi. Untung aja dia masih bisa pergi. Ya, ada Shadow Stampede ya, dan bahkan ikut juga dengan Circling Eagle tadi. Betul sekali, tapi Godiva kembali hadir, kembali mencoba untuk bisa memberikan backupan. Namun Vesager malah bertemu langsung ke arah 2 orang dan juga sekarang di luar Balwai Zabi. Haija terkurung, ada 4 player di area tersebut yang bisa mendapatkan langsung ke arah 1 orang. Di mana Aura Fire kehilangan 1 jungler utamanya, tapi Fearless langsung diamankan begitu saja dengan 1 Defender. Berhasil menaik Fearless, tapi tidak ada follow up damage. Lepaslah sudah dan bisa pergi dengan menggunakan Thrashless. Cukup berbahaya ya posisi dari Aura Fire sejauh ini, kehilangan dari seorang jungler mereka yang pastinya membutuhkan banget yang namanya item. Tapi belum menutup kemungkinan juga kali ini kita bakal melihat pergerakan dari seorang Sloilo dan juga Wijanarko menuju ke arah Turtle yang memang udah diketahui juga keberadaan mereka oleh Fluffy. Oke. Bobok masih menunggu juga sebenarnya. Aura Fire kan mereka butuh item nih. Ya udah ambilin aja semua objektif. Plat goal yang ada di atas udah hampir habis, Batum juga udah hampir habis, Turtle juga bisa diamankan oleh Rebellion. Ini udah plus banget untuk Rebellion. Tinggal mereka konsisten untuk ngebawain ke mid game, ke late game. Ini ada 3 magical damage yang ada di dalam tubuh dari Rebellion Zion yang pastinya ini bisa dimanfaatkan mereka semaksimal mungkin ya. Akan ada perbedaan item-item dari magical defense yang harus digunakan pula nantinya oleh player dari Aura Fire. Tapi Aura Fire dia kena. Ada lagi satu hal yang memang sangat-sangat baik dikeluarkan, tapi Hai dengan entropinya masih bisa kabur di bagian belakang dengan stack yang terjaga. Coba lihat movement speednya membantu dia untuk bisa pergi dari tersebut, tapi Hai dengan Chaos Soul yang dia miliki 1 hit terakhirnya masuk ke dalam tubuh Ruby dan lenyap sudah. Ya skill keempat untuk Rebellion Zion kali ini benar-benar mendominasi untuk 5 menit yang pertama. Bahkan di sisi lain juga dari seorang Dairen mendapatkan outer turret untuk bottom lane-nya. Memberikan satu kesulitan lagi untuk seorang Fluffy pastinya karena
Fluffy ini diharapkan udah siap untuk mid game-nya supaya bisa menjadi badan buat teman-teman dari Aura Fire. Ya, dan dari sisi item sendiri juga Clock of Destiny loh. Ini masih untuk Lunox ya, tapi damage-nya udah lumayan free ya. Udah berasa nih. Udah berasa untuk hero yang tebel pastinya dan Bloodlust untuk Pakito. Sedangkan sisi Aura Fire, kalau kita lihat dari natalnya baru dengan Hunter Strike, jadi masih tipis banget. Dari Cloud-nya juga baru selesai Demon Hunter Sword, belum terlalu efisien tanpa adanya Golden Staff. Oke. Barusan terlihat Lunox dan juga Ruby di mana mereka tadi 15 barulah akan ada cooldown yang bisa dibilang Dari itemnya nanti. ya juga. bisa membantu lah. Mungkin dengan penggunaan juga dari Hunter Strike yang menambahkan juga cooldown dari pergerakan Nathan. Namun sepertinya ada satu buah upaya yang dilakukan oleh Cait tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan pula Kara Lunox. Namun di bagian bawah coba lihat ada Swallow, Dairon dan juga Wijanarko di mana mereka mencoba tadi untuk berkumpul dan juga mendapatkan satu inner turret. Ya ini outer turret yang cukup berharga juga pastinya untuk ke Rebel Leon Zion, tapi sabar dulu. Kita bakal membahas juga gimana, ya ini early yang baik lagi agresif tapi pelan-pelan gitu. Agresifnya ke arah objektif dan ya dengan Esmeralda-nya ketinggalan di lane of Dawn di mana masih ada sedikit fight ternyata yang dibuka dengan Mountain Choker menuju ke arah dua pemain dari Aura Fire yang cukup sekarang, tapi di sisi lain lihat sebelah kanan bagian bawah High juga udah bisa memberikan damage yang cukup terasa. Fearless berada di bagian terdepan, garda terdepan untuk teman-temannya dan juga Swallow nampaknya pengen mencoba untuk melakukan trapping ke arah seorang High, tapi di sisi lain juga Fearless mendapatkan satu eliminasi dan Swallow harus dihilangkan. Akhirnya ada satu eliminasi yang bisa diamankan oleh Aura Fire. Yes, tapi itu adalah Swallow yang dimana pasifnya udah stacknya minim 30-an. Oke. Langsung balik lagi. Udah. Cuma terlalu dalam juga sih. Memang tadi ada satu sosok yang emang dia kejar ya. Dengan darahnya nggak begitu banyak lagi. Tapi terlalu lama ujung-ujungnya tadi yang di situ. Hingga membuat dirinya juga ya udah ke pick up dan bisa di-confirm jadi network tambahan lagi gitu untuk Aura Fire. Ya, jadi nyawa tambahan kita bakal melihat juga kali ini early yang masih bisa dikuasai apalagi dengan seorang Dairon. Kalau ngelihat dari segi turretnya yes, mereka bisa ngedapetin 3 outer turretnya harusnya tanpa adanya gangguan yang terlalu terasa. Tapi pembahasan dari Aura Fire yang kali ini harus kita pertanyakan dengan MOV yang berhasil connect dari seorang Godiva. Ternyata masih bisa dihindarkan karena ada tambahan HP dari seorang Swallow. Plus guiding win yang tepat waktu. Luar biasa sekali aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Wijanarko dan juga sekarang Flavia ditarik begitu saja. Poin Crystal dikeluarkan, efek slow sudah dirasakan. Mereka pun masih belum mau bertarung lagi dari mid, hanya saling memancing aja. Ya sebenarnya Aura Fire juga punya potensi ya untuk bisa mengembalikan ke arah objektifnya, apalagi dengan hilangnya seorang Fearless mungkin ngasih chance yang besar, tapi kali ini masalahnya Swallow yang berhasil mendapatkan ke arah Fluffy. Godiva belum ada tarikan yang mau dia buka terlebih dahulu karena memang momennya belum di masa cooldown. Oke, entropi dikeluarkan dan dia pun mundur dari high-nya. Dan tanpa entropi berarti dari Aura Fire mereka bakal kesulitan untuk melakukan team fight ya, apalagi untuk menjaga High. Yang di sini untuk jaganya ada Godiva memang. Oke. Tapi Godiva juga butuh untuk menjaga dari Facehugger. Ini ada dua marksman yang memang sangat-sangat butuh waktu sekali. Iya. Apakah waktu itu bisa direnggut dari Rebellion di mana sekarang untuk Lordnya pun menjadi milik mereka loh. Free Lord yang diamankan tadi oleh Rebellion Zion. Jadi mereka benar-benar udah kita main objektif. Kita bakal ikutin buat Lordnya nanti nabrak. Jadi ambil semua inner auto turret dari Aura Fire. Oh ya, tapi dengan terusannya mungkin nanti ya base turret dari Aura Fire 3 base turret mereka tuh punya chance yang besar karena 3 base turret hilang berarti damage-nya udah gak main-main, dan kali ini Fluffy harus dihilangkan juga itu damage Lunox dari seorang Heist yang wah udah speechless banget ya, nggak bisa dikatakan. Rontok banget loh. Esmeralda nggak berkutik di depan Chaos Social yang dikeluarkan oleh Lunox. Sementara itu untuk kali ini Purple Buff-nya masih berhasil langsung diamankan. Tapi Lord sudah berjalan di bagian bawah. Benar-benar kena pressure untuk Aura Fire sejauh ini karena lihat minion wave-nya udah menuju ke area mid lane terlebih dahulu. Ada Lord di bagian bawah menjadi salah satu pengalihan isu juga. Tambah lagi untuk stop turretnya, minion wave membantu seorang Dairon mendapatkan inner turret mereka lagi, Pak Pulu. Iya benar sekali, Lordnya sudah sampai di area bottom lane. Dan juga Swallow perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan, mulai mengusur pula. Dan juga sekarang Mountain Shocker dikeluarkan, terkena pula imbasnya. Tapi Wijanarko mulai maju ke bagian depan, ditembak lagi dengan Fearless. Dengan satu lagi pergerakan yang dia lakukan, entropi pun sudah terlihat. Namun mereka mencoba untuk memberikan efek balasan pula. Tapi Godiva seperti ada satu misplay yang dilakukan. Blazing Duet pun gak kena karena siapapun. Dan juga kali ini satu kill altarnya benar-benar menyelamatkan seluruh pemain dari Rebellion Zion. Itu 3 ultimate yang benar-benar berharga banget untuk Aura Fire. Pastinya mereka harus menunggu lagi, menahan tempo, memberikan defense yang maksimal karena Rebellion Zion perbedaan ke arah 7.000 gold, Tomawa. Ya itu manis banget dari Rebellion Zion. Tadi mereka berhasil untuk memaksimalkan adanya Lord yang pertama untuk mendapatkan semua inner outer turret dari Aura Fire. Dan ya,
item build-nya sih unggul jauh banget sih Rebellion. Yap, dan sepertinya kita akan menjadi saksi kembali. Menjadi saksi kembali untuk game yang ketiga, masih belum selesai perjalanan dari kedua tim kali ini. Rebellion Sion yang masih memegang kendali permainan mereka, tapi untuk ke arah late game Aura Fire punya potensi yang besar banget dengan adanya Kite dan juga high double marksman yang mereka bawa, Pak Pulung. Jangan lupakan sebenarnya dari Nathan ya, yang Iya. dipakai oleh Hai ini, dia cepet banget untuk nge-clear minion. Cepet banget. Cepet banget. Jadi kalau misalnya mereka pun harus kehilangan satu buah base turret atau dua, atau gundul bahkan, ya mereka masih punya kesempatan. Karena kadang-kadang kalau kita udah lagi unggul seperti itu, kita itu terlalu ingin untuk melakukan end dengan cepat. Yap. Nah di sanalah kehadiran dari Nathan akan berbahaya banget untuk tim Rebellion Sion. Ya, dan jangan lupakan juga high ground dari Aura Fire bisa dibilang sangat amat kuat ya. Tadi kita sempat bahas untuk combo skills mereka yang bisa keluar, apalagi kalau misalnya mainnya di arah base, dimana areanya nggak terlalu besar buat mereka. Yap, nah ini dia. Lihat ada beberapa player dari Aura dan juga tadi mengumpulkan juga stacknya dari Super Season dia keluarkan. Namun kali ini Brian of Order-nya pun terpaksa dipanggilkan Guiding Wind. Tapi Fluffy melihat ada Lunox di dekatnya, lebih baik untuk mundur terlebih dahulu. Gak mau main api kayaknya, gak mau ngambil resiko yang terlalu besar, apalagi dengan adanya Lord yang sudah terpaul. Ini bakal jadi satu perebutan, tapi kalau ngelihat pergerakan dari Rebellion Sion, mereka gak mau nge-start, mereka mau zoning out dulu supaya Aura Fire bisa, ya setidaknya kehilangan darah mereka yang cukup banyak, Pak Pulung. Yap, karena perbedaan net yang cukup jauh juga. Siapa yang akan mendapatkan Lord ini sepertinya akan menjadi milik dari Rebellion Sion tanpa adanya gangguan yang begitu berarti. Tapi Dairon memberikan beberapa hitnya masuk ke dalam tubuh dari Fluffy. Itu damage yang sangat mengerikan ya pastinya. Lord bisa diamankan dengan sangat amat mudahnya, dan di Lord menit ke-12 yang sudah ter-enhance, pastinya mereka punya kesempatan yang besar banget untuk mendapatkan base turret lagi dari Aura Fire. Oke, ketahuan posisinya dengan Mountain Shocker yang udah dikeluarkan. Dimanapun player Aura terlihat barusan. Yes, dan ini kehadiran dari Lord yang bakal membantu untuk bisa menabrak. Tapi mereka gak boleh terlalu gegabah juga ya. Ya. Betul. Karena mereka harus bisa untuk menangani hero-hero range yang dimiliki oleh Aura Fire. Ingat, ini dua marksman, berarti dua-duanya punya range. Sedangkan Dairon ini melee. Terus juga dari Fearless kalau memang pengen aktif memberikan damage besar, dia ini harus jarak dekat juga. Yap, Ngeluarin pedangnya dia. betul. Ada pasif yang harus dia mainkan ya, Betul. Om ya. Dengan menyabut, memanah, dan sekarang Eja Narko, Suelo udah tepat berada di tengah jari. Satu best star yang dimiliki oleh Aura Fire, Entropy udah dikeluarkan. Untuk sementara itu dari Lordnya udah langsung dicicil habis-habisan dan hilang sudah Lord kali ini. Tapi Eja Narko seorang diri aja di bagian depan. Masih santuy dan juga Suelo udah mulai menemani. Hanya satu base turret yang berhasil disumbangkan, tapi minion wave belum selesai sampai di sana. Mid outer turret yang bakal menjadi target mereka, atau beat base turret dan Bobby harus hilang dalam sekejap mata. Dan ini memang permainan yang begitu baik dari Rebellion Sion, bahkan potensi mereka untuk mendapatkan ke arah base yang semakin besar. Blessing 2 dikeluarkan, Real Manipulation juga dikeluarkan, tapi Prince Hager nampaknya bakal di-cancel dengan Surfing Eagle dan damage yang gak main-main dari Swallow Witch dan teman-teman dari Rebellion. Wipeout menjadi kemenangan untuk Rebellion Sion. Oh my god, dan ini dia kemenangan pertama untuk Rebellion Sion. Setelah sekian lama, penantian itu pun akhirnya datang. Congratulations! Rebellion mematahkan semua prediction yang dibuka oleh audiens, dan ini menjadi satu hal yang luar biasa bagi para fans dari Rebellion Sion pastinya yang sudah menunggu cukup lama. Ini lama banget penantian mereka loh. Berapa season itu? 4 pertemuan.